A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini betul-betul sangat melelahkan sekali. Masalah demi masalah, problematika yang menghinggapi diri saya yang membuat kebingungan. Hari ini di hari pertama ya, masuk kedua, yaitu dimulai pada hari ini sampai masuk di hari kedua, karena sekarang ini jam menunjukkan pukul 2:04. Ini sudah saatnya makan. Di belakang teman-teman, bapak ibu sudah mulai makan, karena makan sahur dibuka dari jam 2. Nah teman-teman, saya mau berbagi cerita kebingungan saya, karena yang pertama adalah ya alhamdulillah pasta gigi dan sikat gigi hilang, entah hilangnya di bis atau di pesawat. Itu membuat saya saat mandi nggak memakai. Sementara saya udah mencari toko belum ketemu. Nanti kita lanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga bisa kita sharekan, kita bagikan pengalaman saya bahwa jikalau Anda semua yang ingin ziarah di Tanah Suci, baik itu di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram nantinya, saya sarankan tidak perlu membawa tas jinjing, tas yang besar seperti ini. Ini seharian saya bawa. Tapi 3 kali saya mencoba untuk masuk ke Masjid Nabawi, selalu ditolak. Apalagi yang pertama kali saya menggunakan topi pet dan kaos, ditambah lagi tas ini, sehingga ditolak. Pertama, saya mencoba kedua kalinya dari pintu yang berbeda, juga ditolak. Nah, ba'da sholat tarawih, saya mencoba lagi, walaupun sudah berpakaian seperti ini, udah berpeci, ya, udah macak lah ya, artinya ada etika sopan santun masuk, tapi karena membawa tas yang besar ini, tas punggung, bukan tas jinjing ya, tas punggung, ditolak. Sehingga saran saya buat teman-teman semuanya, siapkan tas kecil. Biasanya kalau dari travel ada tas dada yang diberikan, ada tas dada, ada tas jinjing, ada juga koper. Nah itu dibawa yang tas kecil, karena tas kecil itu tidak memungkinkan membawa berbagai macam peralatan atau barang-barang yang bisa saja membahayakan pihak masjid ya, karena disinyalir membawa sesuatu, sehingga buat siapa yang membawa ini tas gendong tidak diperbolehkan. Karena saya tidak membawa dari Indonesia, kemungkinan saya akan beli. Yang kedua. Yang ketiga, jam tangan dari Indonesia aman, tapi begitu sampai di Madinah ada problem, jamnya mati terus, mati. Begitu masuk kamar kedinginan, karena di kamar itu sampai 10 derajat Celcius, sangat dingin sekali, mati. Keluar bisa hidup, begitu masuk kamar mati lagi. Kemudian akhirnya nggak bisa. Ya alhamdulillah, tadi sudah saya ganti batunya. Begitu jalan ya, pulang dari Masjid Nabawi ke hotel, ketemu sama orang yang jualan jam-jam. Awalnya saya sodorkan, ini bisa diperbaiki nggak? Dia acuh tak acuh. Kemudian saya sabari, saya tunggu, ternyata dipegang. Walhasil harus ganti batu baterai. Alhamdulillah sekarang jalan, dan harga batunya 5 rial. Kalau 5 dikalikan 4.000, ketemunya 20 ribuan. Nah, ini jam sangat penting sekali. Kalau nggak ada jam ini, repot. Karena sewaktu-waktu kita selalu menengok jam. Kalau kita menengok membuka HP, terkadang ribet ya. HP kita taruh di tas gendong kita, sementara di dalamnya banyak barang, males. Ya alhamdulillah ini terselesaikan. Yang keempat
awalnya malas untuk menukar uang dari rupiah ke real, tapi akhirnya terpaksa karena ini hari Kamis ya, hari pertama hari Kamis, kemudian besok hari Jumat, Sabtu paginya atau Sabtu siang kita sudah berangkat ke Masjidil Haram di Mekah. Berarti begitu sampai di sana kita langsung ihram. Nah, di akhir nanti kan ada tahalul, dan seperti biasa tahalul itu lebih baiknya kita pangkas seluruhnya. Nah, ketika di tempat pangkas otomatis kita membayar kan. Nah, membayar itu menggunakan uang real, biasanya 10 real. Itu kalau nggak kita siapkan dari sini nanti kerepotan lagi di sana, sibuk. Alhamdulillah uang 1 juta, begitu kita tukarkan real hanya dikasih uang 1 juta, berarti kalau 100 ribuan ada 10 ya, gantinya hanya 3, 100 real, 100 real, dan 50 real. 100 real dikalikan 4.000 sama dengan 400 ribu, 400 ribu, dan 200 ribu, 50 real. Nah, Alhamdulillah selesai sudah. Masalah yang keempat. Yang kelima, masalah kuota. Masalah kuota internet. Repot juga ya kalau di zaman sekarang ini kemudian kita terputus, minimal WA dan Facebook nggak aktif. Kalau kita hanya mengandalkan internet wifi atau free wifi yang ada di lobi hotel, berarti kalau kita di luar hotel kita nggak bisa lagi berkomunikasi baik dengan orang-orang yang kita kenal maupun grup WA jamaah itu sendiri. Saya ketinggalan terus hari ini sehingga terpaksa. Masalahnya saya tuh nggak paham gitu. Padahal dari bandara Jeddah itu sudah dikasih kartu sama orang yang di situ dengan free, gratis, dan langsung didaftarkan menggunakan visa. Data visa itu diambil kemudian nggak tahu ya, di otak-atik itu di setting. Tapi masalahnya ini harus kita tancapkan di HP kita. Nah, ini menimbulkan masalah lagi. Masalahnya apa? Malas membuka kartu yang sudah ada. Kalaupun kita nggak malas, nggak ada tusukannya. Pokoknya malas lah begitu. Hari ini tuh malas karena sangat melelahkan sekali. Nah, satu-satu kita beredelin, kita sempat juga di depan hotel itu kita ngobrol sama orang yang jualan kuota, tapi dia nggak bisa ngebuka, nggak bisa ngeberesin. Akhirnya kita bawa lagi, kita cari tempat yang lebih besar lagi. Alhamdulillah bisa. Nah, di tempat awal pembelian kuota, saya tanya, "Bang, ini pakai bahasa Arab ya, 2 giga berapa?" 2 giga dia bilang 10, 10, 10, 10 dan setengah. Berarti 45. 45 kali 4, 45 real dikali 4.000, nanti ketemunya 180 ribu. Padahal kalau kita beli langsung 10 GB, tadi itu 2 GB ya. Kalau kita beli 10 GB itu harganya 80 real. Dan 80 real itu dikali 4.000 rupiah itu ketemunya hanya 320 ribu. Sekarang coba bandingkan. Kalau Anda membeli kuota 2 GB harganya 45 real dikali 4.000 ketemunya 180, maka 180 dikali 5 kalau kita pengen genapkan jadi 10 GB nanti ketemunya 900 ribu rupiah. Sehingga saran saya adalah bahwa kalau Anda ingin membeli kuota internet, maka belilah langsung 10 GB gitu. Kartu harus diganti. 10 GB dikali 4.000 ketemunya 320 ribu. Itu jauh lebih murah daripada kita membeli di Indonesia atau kita membeli 2 GB, 2 GB begitu. Oke, demikian cerita dari saya Mr. Nyoks di Lahunya Pak Copaye. Long sudah bisa curhat, bisa menyampaikan cerita hari ini, hari Kamis dan hari Jumat. Karena ini sudah masuk waktu hari Jumat 2:30 ya. Gitu, hari Jumat tanggal 24. Sehingga ini menjadi kenang-kenangan. Entah itu diupload ataupun enggak, yang pasti sudah ada videonya, entah diuploadnya kapan, pokoknya ini adalah kenangan yang baru bagi saya karena kebingungan yang tidak diselesaikan satu persatu, termasuk tas ini. Ini adalah pengalaman pertama saya karena tahun lalu saya selalu menggunakan tas dada sehingga kesana kemari tidak ada masalah, dan tahun lalu pula saya selalu menggunakan minimal batik atau kemeja seperti ini. Sementara tahun ini saya mencoba menggunakan
kaos plus peci, bukan peci, topi, pet. Ternyata ada cerita yang berbeda. Begitulah pokoknya. Dibilang hari ini melelahkan, sangat melelahkan. Capek, sangat capek sekali. Karena panas yang di Madinah ini, panas Madinah ini mencapai 38 derajat Celcius. Itu luar biasa, dari hotel ke sana. Nah, ada lagi ketinggalan. Setiap kali kamar mandi atau wudhu, itu mesti keluar langsung kedinginan banget, sangat menusuk sekali. Sehingga Allahu Akbar, saya beristighfar, terus istighfar, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Jangan-jangan saya banyak dosa, sehingga ketika habis wudhu atau habis mandi, itu ketika kena angin sangat menusuk sekali. Insya Allah, saya berdoa, ya Allah, ridhoi saya saat melakukan umroh kedua ini, dan berikan umroh yang berkualitas, sehingga umroh saya menjadi umroh yang mabrurah, umroh yang makbulah di sisi Allah tentunya. Demikian dari saya Mr. Nyox di La Jolla Papua Paye, cerita di hari pertama dan hari menuju hari kedua dari Madinah Al-Munawwarah, dari Masjid Nabawi. Syukran, hadza wa syukran, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos gandas dari saya Mr. Nyox.